Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih perkembangan Islam yang ada di Afrika. Pertama-tama kita berkenalan dulu ya. Berikut ini adalah nama anggota dari kelompok 6 yaitu Kinanti Putri absen 22, Mas Wabihatul absen 23, M. Hani Firmansyah absen 24, dan M. Faru Rizal absen 25. Islam masuk ke Afrika. Agama Islam masuk ke daratan Afrika pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Waktu Amr bin As memohon kepada Khalifah untuk memperluas penyebaran Islam ke Mesir lantaran dia melihat bahwa rakyat Mesir telah lama menderita akibat ditindas oleh penguasa Romawi di bawah Raja Mukaukis, sehingga mereka sangat memerlukan uluran tangan untuk membebaskannya dari ketertindasan itu. Pada saat ini, Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika, dengan jumlah penganut kira-kira sebanyak 460 juta jiwa. Jumlah penganut Islam diperkirakan masih terus berkembang dengan pesat di Afrika, baik karena aktivitas dakwah maupun pertumbuhan penduduk yang tinggi di komunitas mereka. Berikut ini perkembangan Islam di Afrika, yaitu ada negara Ethiopia, Libya, Maroko, Aljazair, Somalia, Senegal, Tunisia, dan Sudan. Ethiopia. Perkembangan Islam di Ethiopia. Islam masuk pertama kali ke Ethiopia pada abad ke-7 Hijrah. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, beliau yang pertama ke negara tersebut pada tahun 615 Masehi. Jejak-jejak hijrah Nabi SAW direkam oleh Allah sebagai tersurat dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 13 ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Ethiopia. Beliau diterima secara terhormat oleh Raja Abyssinia Negus al-Asham. Oleh karena itu, setelah beliau kembali ke Mekah, beliau mengutus Ja'far atau saudara sepupu membawa surat yang isinya mengajak Raja Negus al-Asham masuk Islam. Libya. Perkembangan Islam di Libya. Masuknya agama Islam pada tahun 642 Masehi dipimpin Komandan Jenderal Muslim Amr bin As, pasukan yang mana pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada masa itu berhasil menguasai Libya di kawasan Cyrenaica dan membangun sebuah markas pertahanan di Bars. Pada abad ke-12 Masehi, Libya menjadi bagian dari pemerintahan Al-Muwahhidin dan menguasai Spanyol pada tahun 1503 Masehi. Pada tahun 1951 Masehi, kerajaan Libya mengumumkan kemerdekaan dan kekuasaannya yang dipegang oleh Raja Idris As-Sanusi. Kepemimpinan Raja Idris kurang bisa menangkap aspirasi-aspirasi dari generasi muda pada tahun 1969. Gaddafi melakukan kudeta terhadapnya dan menjadi pemimpin Libya selanjutnya. Kesuksesan perluasan wilayah ke negara bekas kekuasaan almarhum Gaddafi ini selama beberapa abad hingga saat ini, Islam masih sangat kuat dan menjadi mayoritas di kawasan tersebut. Maroko. Perkembangan Islam di Maroko. Maroko memasuki babak baru setelah Islam menancapkan benderanya di wilayah Afrika Utara. Ajaran Islam tiba di Maroko pada 683 Masehi. Pasukan yang dipimpin Uqbah ibnu Nafi, seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang kali pertama membawa ajaran Islam ke wilayah itu. Islam benar-benar menguasai Maroko pada tahun 670 Masehi. Setelah Maroko jatuh ke dalam genggaman dinasti Umayyah, Musa bin Nusair mengangkat Tariq bin Ziyad untuk memerintah Maroko. Dari wilayah itulah
Tariq bin Ziyad menyeberangi selat antara Maroko dan Eropa menuju ke gunung yang dikenal dengan Jabal Tariq, Gibraltar. Maroko menjadi wilayah penyangga bagi umat Islam untuk mengekspansi ke daratan Spanyol Eropa. Maroko modern pada abad ke-7 Masehi merupakan sebuah wilayah barbar yang dipengaruhi Arab. Bangsa Arab yang datang ke Maroko membawa adat, kebudayaan, dan ajaran Islam. Sejak itu, bangsa barbar pun banyak yang memeluk agama Islam. Ketika kekuasaan dinasti Umayyah digulingkan dinasti Abbasiyah, Maroko pun menjadi wilayah kekuasaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Pada masa kepemimpinan Abu Ya'qub Yusuf bin Abdul Mukmin 1163 Masehi sampai 1184 Masehi, kota Makkah menjadi salah satu pusat peradaban Islam dalam bidang sains, sastra, dan menjadi pelindung kaum muslimin untuk mempertahankan Islam dari serangan dan ambisi Kristen Spanyol. Dinasti ini juga ikut membantu Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara Kristen dalam Perang Salib. Aljazair. Perkembangan Islam di Aljazair. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk. Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi, oleh Vandala dari tahun 429 sampai 534 sebelum Masehi, oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690 sebelum Masehi, dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair diduduki oleh Perancis dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai oleh 1. Semangat kehidupan beragama yang meningkat, 2. Perencanaan ekonomi yang lebih sistematis bahkan menjadikan penduduk menganut minoritas industrialisasi sebagai salah satu kekuatannya. Di Aljazair juga terdapat Kementerian Agama, Wizara Asyu'un Al-Diniyah, yang tugas utamanya adalah mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatannya adalah menyelenggarakan seminar pemikiran Islam, pertama di Batna tahun 1969, kedua di Aures tahun 1978, ketiga di Algiers tahun 1980. Somalia. Perkembangan Islam di Somalia. Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah hijrah pada akhir abad ke-9. Sejarawan Muslim Al-Yaqubi menulis, umat Islam membangun kehidupan di pesisir utara Somalia. Dia juga menyebutkan kerajaan Adal memiliki ibu kota yang ramai. Wilayah itu menunjukkan Kesultanan Aldal dan Zeila sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Senegal. Perkembangan Islam di Senegal. Islam masuk ke Senegal pada permulaan abad ke-11 Masehi. Orang mu'alaf pertama adalah kepala suku dalam bahasa setempat disebut Damel, kerajaan cair yang bernama Ladior Diop yang masuk Islam. Setelah berislam, beliau bersatu dengan kerajaan-kerajaan di suku Wolof dan Fulani lainnya untuk menentang kolonialisasi oleh Perancis di sana. Beliau mengubah sistem tata negara ke dalam sistem Islam. Beliau juga berupaya menghapus sistem tradisional keningratan di penghujung abad ke-19. Tarikat-tarikat Sufi Islam di Senegal berjuang membebaskan diri dari penjajahan Perancis dan Inggris di tanah air mereka. Perancis yang menjajah Senegal menjadikan wilayah itu sebagai negara dengan sistem sekuler dan bertahan hingga kini. Meski sudah merdeka dari penjajahan Perancis, namun negara menjamin kebebasan beragama bagi warga negaranya. Meski demikian, pengaruh tarikat Sufi Islam dalam dunia politik sangat kuat di negara ini.
Perkembangan Islam di Tunisia. Masuknya bangsa Arab ke Tunisia berarti masuknya Islam ke negara tersebut. Pada tahun 670 di bawah pimpinan Panglima Uqbah bin Nafi, pada tahun itu pula dia mendirikan Kairouan sebagai pusat operasinya. Tunisia memiliki peranan besar dalam sejarah perkembangan Islam melalui Masjid Zaituna yang bertransformasi sebagai sebuah universitas, sebuah lembaga pendidikan penting di Tunisia. Telah dilatih kader-kader ulama yang menjadi ulama-ulama besar. Perguruan tersebut kini berubah menjadi semacam institut ilmu-ilmu Islam yang berada dalam pengarahan dan kontrol pemerintah Tunisia. Menjelang akhir abad ke-20, peranan Tunisia cukup menonjol dalam perkembangan dunia Islam. Negara ini aktif dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan turut menentukan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan-kebijakan diplomasi Timur Tengah, terutama yang menyangkut konflik PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina dengan Israel. Perkembangan Islam di Tunisia ditandai dengan berdirinya 3 kerajaan, yaitu Banu Ziri, Banu Hafs, dan Husainiyah. Perkembangan Islam di Sudan. Sejak merdeka dari Inggris pada 1 Januari 1956, negara besar ini tak pernah lepas dari konflik internal perebutan kekuasaan. Pada tahun 1500-an, Makura jatuh ke tangan orang-orang Arab bersamaan dengan masuknya Islam ke Sudan. Setelah melakukan perkawinan campuran dengan suku Funj, orang Arab Muslim menghancurkan Alwa. Selanjutnya dinasti Fun berkuasa hingga 1821. Selanjutnya Sudan dikuasai dinasti Ottoman Turki. Hingga tahun 1881, tak ada pemimpin yang mengorganisasi upaya perjuangan kemerdekaan Sudan. Sampai akhirnya muncul figur Muhammad Ahmad. Pada tahun 1972, pernah dicapai kesepakatan damai, tapi itu tak bertahan lama. Konflik makin membesar antara pemerintah pusat di Sudan Utara yang mayoritas Muslim dengan kelompok-kelompok etnis di selatan yang dimotori Tentara Pembebasan Rakyat Sudan atau SPLA. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.